Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah analisis kasus dan bimbingan penyuluhan dakwah. Pada perkuliahan ini kita akan mempelajari bagaimana seorang penyuluh agama atau dai mampu memahami berbagai persoalan masyarakat secara ilmiah, kemudian memberikan bimbingan berdasarkan nilai-nilai Islam dengan pendekatan yang humanis, profesional, dan solutif. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis suatu kasus dakwah serta merancang layanan bimbingan penyuluhan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat. Analisis kasus merupakan proses mengidentifikasi, memahami, serta menemukan akar penyebab suatu permasalahan secara sistematis. Dalam konteks dakwah, seorang penyuluh tidak cukup hanya memberikan ceramah. Ia harus mampu memahami kondisi psikologis, sosial, budaya, ekonomi, bahkan kondisi spiritual mad'u. Contoh kasus yang sering dihadapi penyuluh agama antara lain konflik keluarga, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, kecanduan media sosial, kekerasan dalam rumah tangga, radikalisme, hingga masalah keagamaan di masyarakat. Melalui analisis yang tepat, penyuluh dapat menentukan bentuk layanan yang paling sesuai sehingga solusi yang diberikan benar-benar menyentuh akar persoalan. Analisis kasus dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, identifikasi masalah. Penyuluh mengamati gejala dan menentukan fokus masalah. Kedua, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, maupun konsultasi dengan pihak terkait. Ketiga, analisis data, yaitu mencari hubungan antara penyebab, faktor pendukung, dan dampak yang ditimbulkan. Keempat, diagnosis, yaitu menetapkan inti persoalan yang sebenarnya. Kelima, menyusun alternatif penyelesaian berdasarkan prinsip-prinsip dakwah Islam. Terakhir dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah layanan yang diberikan telah memberikan perubahan positif kepada klien atau masyarakat. Bimbingan penyuluhan dakwah merupakan proses membantu individu maupun kelompok agar mampu menyelesaikan masalah kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Tujuan utamanya bukan sekadar menyampaikan materi agama, tetapi membantu seseorang berkembang secara utuh. Seorang penyuluh agama memiliki beberapa peran penting sebagai pendidik, pembimbing, motivator, mediator, fasilitator, sekaligus agen perubahan sosial. Dalam memberikan layanan, penyuluh harus mengedepankan prinsip empati, kerahasiaan, komunikasi yang baik, objektivitas, serta menghargai martabat setiap individu. Mari kita lihat contoh sederhana. Seorang remaja mengalami kecanduan game online. Akibatnya, ia sering meninggalkan salat, prestasi sekolah menurun, dan hubungan dengan orang tua menjadi kurang harmonis. Melalui analisis kasus, penyuluh menemukan bahwa penyebab utama bukan hanya game online, tetapi juga kurangnya komunikasi keluarga dan lemahnya kontrol diri. Solusi yang dapat diberikan antara lain konseling individual, pendampingan orang tua, pembinaan spiritual, penyusunan jadwal aktivitas harian, serta monitoring secara berkala. Dengan pendekatan yang tepat, perubahan perilaku akan lebih mudah dicapai. Sebagai calon penyuluh agama Islam, kemampuan menganalisis kasus menjadi kompetensi yang sangat penting. Melalui analisis yang tepat dan bimbingan yang profesional, dakwah tidak hanya menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga mampu menghadirkan solusi nyata bagi kehidupan masyarakat. Terima kasih.